Bos, makan masakan Minang di rumah makan Padang mah udah biasa. Tapi kalau makannya di rumah peninggalan Belanda yang usianya lebih dari 100 tahun, ini baru next level, bos. Ini dia Minang Eat House. Rumah makan Minang Melayu di Jakarta Timur, tempat makan sekaligus tempat napak tilas sejarah. Pas banget nih bos, buat warga Jakarta yang pengen liburan akhir tahun tapi nggak pengen pergi jauh-jauh, cus deh langsung ke sini. Halo bos, saya Anggi dari Minang Eat House, rumah makan Minang Melayu di Jakarta yang baru launching. Teman-teman bisa nikmatin makanan sekaligus wisata sejarah di rumah yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebetulnya bisnis ini tuh nggak lahir dari niatan bikin wisata sejarah, tapi berangkat dari keinginan yang lebih sederhana, yaitu menjaga warisan rasa dari keluarga. Jadi misi awalnya kita mendirikan Minang Eat House sebenarnya ingin melestarikan makanan dari budaya Minang begitu, sejarah yang ada di dalamnya. Itu awalnya, karena kita semua doyan makan. Saya sendiri pribadi, saya lahir dari keluarga yang memang keturunan Minang Melayu, dan makanan-makanan di sini adalah representasi dari resep-resep nenek sebetulnya. Dari resep-resep neneknya, Anggi ingin menghadirkan masakan Minang Melayu yang otentik, bos. Ketika menemukan rumah kolonial ini, Doi nggak cuma jatuh cinta pada bangunannya aja, tapi juga pada cerita yang tersimpan. Awalnya rumah ini dikira rumah tua biasa, sampai para tamu datang dari pecinta rumah kuno hingga sejarawan. Dan fakta mengejutkan pun terungkap, bos. Saya kira rumah lama aja. Ternyata semenjak kedatangan berbagai macam tamu, ada yang pencinta rumah tua, ada yang memang seorang sejarawan. Ternyata banyak literatur tentang rumah ini. Oh ternyata bunker di dalam rumah ini ternyata punya sejarah. Yap, di rumah ini ada bunkernya, bos. Konon pernah digunakan sebagai tempat persembunyian Laksamana R.E. Marta Dinata. Dulunya bunker ini justru ditutup demi keamanan. Tapi setelah sejarahnya terungkap, orang-orang justru datang untuk melihat langsung. Nah bos, dari sinilah Minang Eat House mulai dikenal. Ini dia bos, menu yang jadi bintang di Minang Eat House, gulai ikan salai. Rasanya kuat, tapi jarang ditemukan di rumah makan Padang umumnya. Selain itu juga ada ikan selais balado bos, ikan air tawar dari Sumatera yang hidup di sungai-sungai besar seperti Riau dan sekitarnya. Jadi ikan selais ini juga hanya ada di Riau ya, di Jawa itu nggak ada. Jadi saya juga agak kesulitan. Jadi kalau ada kita simpan di palung. Kalau ada yang tahu nih makanan otentik dari sana, mereka pasti pesen tuh, pasti habis. Tapi kita nggak bisa siapin setiap hari kebetulan, karena memang susah bahannya. Bos, ikan selais ini nyaris nggak pernah ada di pasar umum loh. Suplainya terbatas dan distribusinya nggak mudah. Maka itu, tiap kali ikan ini masuk dapur Minang Eat House, menu ini pasti cepat habisnya. Buat penutup, ada pisang santan khas Bukit Tinggi yang bisa dinikmati hangat atau dingin. Masakan Melayu atau Padang, dia banyak kombinasi dari rempah-rempah yang tentunya bisa kita jaga dengan kualitas bahan. Satu, kualitas bahan, dua juga cara mengolah, karena memang masakan Minang, masakan Padang atau Melayu itu butuh proses masak yang cukup panjang, jadi persiapan kami juga cukup panjang. Memasak masakan Minang Melayu itu nggak bisa instan bos. Butuh proses panjang dari pengolahan rempah sampai waktu memasak yang lama. Hasilnya, cita rasa tetap kaya tapi lebih halus dan adaptif.
Gak heran, saat ini udah ada beberapa yang berlangganan catering untuk makan siang di Minang Eat House. Kedepannya atau sekarang sedang berjalan ya alhamdulillah udah ada banyak beberapa korporasi atau lembaga yang sudah berlangganan catering ke kita. Sudah menghabiskan ratusan potong ayam dan sapi dalam sebulan, range harga masakannya berapaan sih Mas Anggi? Range harga di kita itu di sekitaran 20.000 sampai 50.000 tergantung minuman atau makanan yang pesan. Bos, dalam sebulan pertama aja, omset Minang Eat House diperkirakan udah menembus puluhan juta rupiah loh. Dan menariknya, banyak tamu jadi betah berlama-lama karena makanannya dapat, sejarahnya juga dapat. Semua pengalaman ini bukan datang tanpa aturan, Bos. Kalau udah main di bangunan bersejarah, yang dijaga nggak cuma rasa masakannya saja, tapi juga keutuhan rumahnya, Bos. Tapi karena rumah ini memang sudah masuk ke dalam kategori cagar budaya, jadi memang ada kewajiban buat pengelola untuk selalu menjaga kelestarian bangunannya. Contohnya memang dari awal kita tepat di sini kita nggak pernah merubah apapun dari bangunan aslinya. Bahkan cat pun tidak pernah kita cat. Ini bukti kalau bisnis F&B nggak harus selalu ramai tren, tapi bisa menang dengan cerita, kualitas, dan konsistensi, Bos. Nah, Bos, gimana Minang Eat House? Seru kan? Yang terpenting dari bisnis F&B itu tetap konsisten dan stay original. Gimana? Yang penting cuan, Bos!